Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan coba review POWR ya, Cikarang Listrindo, karena sudah rilis laporan keuangan dan hari ini waktunya mepet, lagi banyak kerjaan. Jadi saya satu aja untuk reviewnya, paling singkat saja untuk POWR sekilas ya buat teman-teman semua. Oke, langsung ke laporan keuangannya. Jadi PT Cikarang Listrindo ini laporan keuangan 30 Juni ya, update terbaru. Yang pertama kita bahas biasa untuk kas dan setara kas. Ini kondisinya so-so, aman-aman aja, 191 juta dolar ke 181 juta dolar. Jadi ada 10 juta dolar yang berkurang di kasnya, sedangkan aset lancar turunnya lumayan jauh nih. Ini karena satu, kas juga bermasalah, kemudian persediaan ini juga bermasalah. Sepertinya biasanya persediaan itu batu bara ya, bahan kayak gitu-gitu ya. Kemudian ada investasi nih yang berkurang jauh ya, 253 ke 1119. Investasinya kalau dilihat ini adalah deposito berjangka di CIMBO nih yang paling banyak di Maybank hilang, OCBC, kemudian KEB Hana ini juga hilang, dan UBS AG ya, Credit Suisse AG Singapura. Ini depositonya untuk di tahun ini sudah tidak ada. Jadi awalnya deposito 188 juta dolar ke 72 juta dolar. Aset tidak lancarnya oke ya, aman, naik 2 juta dolar, sehingga total aset ini ya so-so lah. Terus liabilitas kira-kira aman, walaupun naik sedikit. Kemudian liabilitas jangka panjang, tadi jangka pendek, jangka panjangnya bagus ya, turun 100 juta dolaran lebih. Ini terus total liabilitas juga turun lumayan besar. Jadi itu bagus untuk perusahaan karena beban-bebannya juga akan berkurang. Kemudian penjualan neto ini bagus banget ya, 228 ke 232, jadi naik 4 juta dolar, walaupun tipis naiknya, hanya sekitar berapa ini, 2%-an ya. Kemudian yang ke PLN turun sedikit ya, turun 1 juta dolar, sehingga penjualan netonya juga naiknya juga sedikit, hanya 3 juta dolar. Jadi 1, sekian persen lah. Nah, kalau dilihat di laba usaha naiknya lumayan. Terus laba sebelum pajak juga lumayan. Laba periode berjalannya oke ya. Jadi 33 ke 39. Sehingga kalau dilihat di laba per saham akhirnya juga bagus, 0,021 ke 0,025. Jadi 32 ke 40 juta dolar. Jadi ini POWR ini bagus, salesnya, jualannya bagus. Kemudian cara manage-nya juga bagus lah, artinya efisiensinya juga dapat ya. Terus kas kondisinya kalau dibandingkan, saldo laba maksud saya, ini yang belum ditentukan penggunaannya. Biasanya kan ini jadi referensi dia bagi dividen apa tidaknya ke depan. Itu dari Desember 2024 itu 297, kemudian per Juni 2025 293. Jadi so-so aja nih ya, 293, 297, 293. Wajar-wajar saja. Artinya kalau keuangannya wajar, saldo labanya wajar, dia bagi dividen sesuai dengan periode-periode sebelumnya, itu adalah hal yang wajar. Jadi kewajaran itu yang membuat kita menjadi yakin perusahaan ini akan bagi dividen sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak. Terus dari penerimaan kas pelanggan ini juga bagus ya, kuartal 2 ini dibandingkan 2024 juga naik. Artinya sales naik, profit naik, kas naik. Kas maksudnya penerimaan kasnya ya, kas yang diterima. Walaupun balance kasnya belum tentu ya, kas akhir periode itu belum tentu naik ya, ini kan turun nih. Jadi di tahun ini tuh ada banyak pembayaran ya. Aktivitas pembayaran utang wesel, pembayaran dividen kas, dan seterusnya. Jadi kasnya itu dipakai. Tapi overall kas itu sebenarnya ya hanya dalam titik saja. Titik saat ini dicatatkan beda dengan kas yang mereka punya saat ini. Terus kalau dilihat dari chart, kita cek POWR, oh ini lumayan nih. Momentum ini lumayan. Kenapa? Karena hijau terus ya, dari berapa hari lalu, 31 Juli, berarti sekitar 5 hari lalu, 1, 2, 3, 4, 5, ini sudah 5 bar atau 5 candle
Ini dari titik terendah ke titik tertinggi sudah naik sekitar 4,3%. Lumayan ini 4,3% hanya 4 hari. Kan kita targetkan dalam 1 tahun itu berapa? 10-11% kan. Ini 4 hari sudah mencapai 4% kan. Lumayan banget ya. Setahun kan 245 hari di 11% ya. 11% dibagi 245 hari. Tuh, 1 hari itu cuma butuh 0,04% profit supaya 11% tercapai. Jadi kalau 4 hari naik 4%, kalau kita ngikutin beginian ya, itu bagus. Keluar masuknya posisi begini tuh bagus. Bagus untuk yieldnya kita maksudnya. Tapi mencari itu nggak gampang ya teman-teman. Nah ini volumenya gede. Nah dari volume yang gede ini juga bagus, artinya ini mungkin akan momentum ya, momentum. Cuma ya itu candlenya ngelihatnya malu-malu ini candlenya. Jadi yang masuk paling ya retail gitu-gitulah. Mestinya saya nggak lihat di bandar detektor. Intinya saya nggak terlalu banyak musingin masalah technical ya. Terus bagaimana performanya? Nah kita lihat di tahap akhir nih. Cikarang Listindo harga 705 naik 0,7% hari ini. Kemudian dia bagi dividen itu 2 kali ya, Desember dan Juni. Nah, ini kalau ngelihat EPS-nya terbaru itu 81, maka dengan dividen payout ratio historis 99%, dia bisa bagi itu sampai Rp80 per lembar saham. Jadi kondisi sekarang itu yieldnya di harga yang sekarang itu yieldnya 11,4%. Ini habis ini saya upload jangan sampai besok naik ya, nanti nggak bisa nyicil. Turun dulu nih ke sini nih. Nah, 680 jebret 680 kita nyicil baru nanti silahkan mau naik. Gitu. Saya belum punya barangnya soalnya. Oke, nah ini kalau dibandingkan ini yang sudah di review Toto dan SPTO kemarin sudah saya review. Toto itu 10%, kemudian SPTO 7,8%. Terus ada yang tanya, Toto SPTO gimana bang? Kita beli dua-duanya atau beli salah satu? Terserah ya teman-teman. Mau beli dua-duanya boleh, mau beli salah satu boleh. Karena ini sebenarnya ada hubungan dan tidak ada hubungan. Kayak misalnya SPTO itu pas lagi performa turun, ternyata Toto performanya naik. Karena Toto jualannya yang di luar SPTO juga banyaknya. Di luar SPTO dia dapat sales yang bagus. Jadi di luar grup lah istilahnya. Dari SPTO-nya sendiri sedang melempem. Tapi di sisi lain ada yang ketika SPTO-nya naik, Totonya nggak begitu naik karena jualan di luar SPTO-nya itu tidak begitu bagus. Ada momen-momen seperti itu ada. Jadi kalau mau dipilih mau Toto atau mau SPTO, tergantung keyakinan Anda aja ya. Mau pilih yang mana? Kalau biasanya orang sales milihnya adalah SPTO. Kalau biasanya orang pabrik ya bisa jadi milihnya Toto ya. Mana yang kenal aja, yang nggak kenal nggak usah. 2023-2024 histori dividennya bagus-bagus, untuk POWR bagus, SPTO Toto juga bagus-bagus, artinya hijau semua dan itu di atas bunga deposito lah ya. Kalau yang membandingkannya based on yield deposito atau bond. Paling itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Singkat saja, padat. Jangan lupa di support ya untuk channel ini, share ke yang membutuhkan dan sesuai dengan cita-cita kita ya. Saat pensiun nanti kita ingin mendapatkan passive income yang bisa membiayai biaya hidup ya, membiayai kebutuhan hidup kita dan juga gaya hidup kita nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kelupaan teman-teman, dividen for livingnya belum di spill. Kalau sesuai yield ya, yieldnya 11,4, kita ambil 11,4 per tahun selama 25 tahun. Yieldnya akan ketemu nih ya. Jadi sekitar 40 jutaan ya. Dividen targetnya 18 jutaan, kita dapatnya 40 jutaan. Nabungnya 2 juta per bulan. Periode pertama, keduanya ada 2,4. Ini nabungnya ya. Ini periode nabungnya. Per bulan nabung segitu selama 25 tahun dan ini dapat dividennya. Per bulan dapat segini. Tentunya bukan per bulan dapat 40, bukan, tapi setahun sih. Setahun 488, cuma dibagi aja 12 kira-kira gitu. Terima kasih.